Seperti biasa, agar rekan kultivator tidak bingung dengan alur ceritanya, silahkan tonton dulu episode sebelumnya. Oke, tanpa lama-lama mari kita simak bersama perjalanan si abang ganteng Shuqing. Basecamp pemulung diketahui memiliki semua yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Juga, dagingnya banyak. Karena letaknya yang dekat dengan kawasan terlarang, setiap hari pemulung datang dan pergi dan perlu makan daging. Jadi, ada kios penjual yang didirikan untuk tujuan itu. Setelah mendengar bahwa Shuqing ingin memakan ular, senyuman cerah muncul di wajah keriput Sersan Thunder. Tidak heran jika Shuqing jelas mengingat kecintaannya pada daging ular. Namun, sebelum Shuqing bisa keluar, lelaki tua itu menghalangi jalannya. Ada banyak orang licik di camp ini, katanya. Dan kamu tidak familiar dengan semua binatang mutan yang hidup di wilayah terlarang. Kemungkinan besar, kamu akan ditipu. Aku akan membeli dagingnya. Setelah mendengar kata penipuan, Shuqing tanpa sadar menggosok tusuk besinya, berpikir sejenak, lalu berkata, tidak ada yang akan menipu saya. Sersan Thunder memandangi tusuk sate itu, lalu tertawa tanpa sadar. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia keluar. Setelah lelaki tua itu pergi, Shuqing pergi ke dapur, membersihkan semuanya dengan hati-hati, lalu menata meja. Hal terakhir yang dia lakukan adalah meletakkan peralatan makan ketiga. Saat dia mengeluarkan mangkuk dan sumpit tambahan, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Set ketiga adalah untuk seseorang yang tidak akan pernah datang. Memikirkan kembali kata-kata itu, dia memindahkan set peralatan makan ketiga ke sebelah tempat Sersan Thunder di meja. Dia melakukan hal yang sama dengan kursi ketiga. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, dia melihat kembali ke halaman. Saat itu malam, dan angin dingin juga meniupkan beberapa butiran salju. Di bagian timur Phoenix Selatan, akhir bulan ketiga adalah saat kehangatan kembali menyelimuti daratan. Tumbuhan bermekaran dan hewan terbangun dari hibernasi. Namun, musim dingin jarang melepaskan cengkeramannya dengan sukarela dan menggunakan hujan salju sesekali untuk mengingatkan semua orang bahwa musim dingin masih ada. Saat senja semakin larut, angin membawa semakin banyak butiran salju ke halaman. Namun, ketika mereka jatuh dari surga ke dunia manusia, mereka mendarat di tanah dan meleleh. Akhirnya, semuanya menjadi berlumpur. Tidak peduli seberapa tinggi sudut pandang yang bisa dicapai seseorang, dan tidak peduli seberapa bersih orang tersebut, mustahil untuk menghindari kenyataan bahwa dunia manusia dipenuhi dengan kotoran yang tidak akan pernah bisa dibersihkan. Sulit untuk mengatakan apakah dinginnya angin menyebabkan munculnya kepingan salju, atau munculnya kepingan salju menyebabkan angin menjadi lebih dingin. Apapun yang terjadi, saat angin bertiup melintasi daratan, melewati base camp, dan masuk ke halaman, Shuqing merasa kedinginan hingga ke tulang. Dia adalah seorang kultivator, namun masih tidak bisa melupakan rasa takutnya yang mendalam terhadap hawa dingin yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Karena itu, dia merasa tidak nyaman. Akhirnya, dia melihat sesosok tubuh meluncur melewati angin dingin dan salju. Ketika sosok itu membuka gerbang ke halaman dan melangkah masuk, dia tersenyum. Kita beruntung, nak. Lihat ini. Ini ular safflower. Dagingnya luar biasa enak. Tunggu saja, aku akan menunjukkan betapa hebatnya aku di dapur. Dengan itu, Sersan Thunder membawa ular mati itu ke dalam. Ketika dia melihat betapa bersihnya dapur dan bagaimana meja ditata, senyumnya melebar. Melihat Shuqing, dia bertanya, ingin belajar cara memasak ular. Ya, jawab Shuqing, matanya bersinar. Dia senang mempelajari hal-hal baru, dan selain itu, dia sudah tahu seberapa baik Sersan Thunder bisa memasak. Sambil tersenyum, Sersan Thunder memberi isyarat kepada Shuqing ke sisinya dan mulai bekerja, sambil menjelaskan. Tahukah Anda, kebanyakan orang berpikir Anda harus memotong kepala dan ekor ular saat Anda memasaknya. Nah, kotoran ular berasal dari area ekor, jadi Anda harus membuang bagian itu. Tapi, bukan kepalanya. Selama Anda berhati-hati dalam menghilangkan bisanya, kepala akan menambah banyak rasa pada hidangan secara keseluruhan. Sersan Thunder sangat senang berbicara tentang memasak. Shuqing memperhatikan dan mendengarkan dengan cermat saat Sersan Thunder membersihkan ular itu, mengulitinya, membuang jeroannya, lalu menyiapkan dagingnya. Ingat nak, kalau kamu hanya makan dagingnya saja, rasanya tidak akan ada apa-apanya. Kamu perlu kaldu yang enak untuk menemaninya. Sersan Thunder mulai merebus air dalam panci gerabah, lalu menambahkan banyak bumbu dan rempah. Akhirnya, dia memasukkan kepala ular itu ke dalam. Tak lama kemudian, aroma harum memenuhi udara, dan Shuqing mulai mengeluarkan air liur. Melihat ini, Sersan Thunder tertawa terbahak-bahak, mengeluarkan wajan bersih, dan menggoreng sisa dagingnya. Suara mendesis dan letupan memenuhi dapur.
dan aroma harumnya semakin kuat hingga melayang keluar. Rasa dingin yang sangat dingin telah hilang, dan perut Shu Qing keroncongan dengan keras. Saat dia melihat daging ular yang mendesis, matanya semakin lebar. Akhirnya Sersan Thunder selesai menggoreng dagingnya, lalu dia memasukkannya ke dalam panci gerabah dan menutup-tutupnya. "Apakah kamu akan mengingat semua itu?" dia bertanya. Shu Qing mengamati pot gerabah dan mengangguk. Sejauh yang dia ketahui, prosesnya tampaknya tidak terlalu sulit. Sersan Thunder tersenyum, meninggalkan dapur, dan kembali dengan membawa 2 botol minuman keras. Satu dia berikan kepada Shu Qing, yang lainnya dia simpan. Sambil menyesapnya, dia menghela nafas. Daging mudah ditemukan di camp ini, tapi minuman keras, jauh lebih jarang. Shu Qing mengangkat guci dan melihat cairan keruh di dalamnya. Dia belum pernah mengonsumsi alkohol sebelumnya. Menurut Sersan Thunder, minuman keras jarang ditemukan. Dan Shu Qing ingat bahwa alkohol bahkan tidak ada di daerah kumuh. Hanya orang dewasa di kota yang meminumnya. Melihat betapa Sersan Thunder sangat menikmatinya, Shu Qing meletakkan guci itu ke bibirnya dan meminumnya seteguk. Rasanya terbakar, tapi dia memaksakan diri untuk menelannya. Kehangatan mengalir ke tenggorokannya dan ke perutnya, di mana rasanya meledak, mengirimkan aliran panas ke seluruh tubuhnya. Dia menghembuskan napas, hampir terbatuk, dan bisa mencium bau alkohol dari napasnya sendiri. "Menjijikkan," katanya sambil memandang Sersan Thunder. Orang tua itu menengadahkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Sambil menunjuk ke arah Shu Qing, dia berkata, "Kamu terlalu muda untuk menghargai rasa minuman keras. Kamu akan menyukainya ketika kamu sudah dewasa." Dengan itu, dia mengulurkan tangan untuk mengambil guci anggur dari Shu Qing. Namun, Shu Qing menariknya kembali. "Biarkan aku mencoba lagi." Dia minum lagi, dan meskipun dia mengerutkan kening, dia merasa sudah terbiasa dengan rasa yang tidak biasa. Waktu berlalu saat mereka minum bersama, Sersan Thunder mengolok-olok dan bercanda dengan Shu Qing sepanjang waktu. Akhirnya, dagingnya sudah matang. Saat Sersan Thunder meletakkan panci gerabah di atas meja dan membuka tutupnya, aroma lezat pun tercium. Shu Qing merasakan tenggorokannya bergerak-gerak. Sambil meletakkan guci itu, dia menunggu Sersan Thunder mengambil potongan daging pertama. Kemudian dia menggunakan sumpitnya sendiri untuk menusuk sepotong dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Seperti sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk melahap makanan seperti biasanya. Maka, ketika salju turun di luar dan angin bertiup, seorang lelaki tua dan seorang muda makan dan minum bersama, kehangatan memenuhi mereka. Saat Sersan Thunder menyaksikan Shu Qing dengan canggung bekerja dengan sumpit, tatapan lembut muncul di matanya. Dia anak yang baik, sayang sekali dia hidup di dunia yang brutal. Kabinnya retak sehingga serpian salju bisa berhembus ke dalam. Ketika mereka mendarat di Shu Qing, tidak peduli dia berkeringat karena makanannya, dia tetap tidak menyukai sensasi dinginnya dan sedikit meringkuk di dalam dirinya. Sersan Thunder menyadarinya, tapi tidak mengatakan apapun. Waktu berlalu. Shu Qing memperhatikan bagaimana Sersan Thunder minum dan belajar darinya, menyesapnya, lalu mengembuskan aroma alkohol. Pada titik tertentu, dia melihat ke arah lelaki tua yang telah membawanya keluar dari reruntuhan kota dan berkata, "Cederemu, aku akan baik-baik saja. Aku sudah menghadapinya selama bertahun-tahun. Aku tidak akan mati dengan mudah. Aku baik-baik saja." Shu Qing mengangguk. Dia ingin bertanya tentang bagaimana basis budidaya Sersan Thunder menjadi lumpuh sejak awal. Namun setelah memikirkan kembali apa yang terjadi di wilayah terlarang, dia menahan lidahnya. Cukup lama mereka menikmati makanan, hingga akhirnya Sersan Thunder menghabiskan alkoholnya. Pada saat itu lelaki tua itu berdiri, matanya agak keruh ketika dia kembali ke kabinnya. Shu Qing tiba-tiba menyadari bahwa perjalanan ke daerah terlarang telah menghilangkan sebagian dari sikap Sersan sebelumnya. Dia duduk sendirian beberapa saat sebelum bangun untuk membersihkan dapur dan mencuci piring. Ketika pekerjaannya selesai, dia kembali ke kabinnya. Duduk di tempat tidur, dia menyaksikan salju turun di luar jendela dan akhirnya meringkuk dan mengeluarkan karung yang dulunya milik Kapten Blood Shadow. Tidak ada pil obat di dalamnya, tapi ada banyak koin roh serta beberapa benda acak. Ada satu set sarung tangan hitam yang terbuat bukan dari kulit, tapi logam. Shu Qing mencobanya dan menemukan bahwa itu sangat tangguh dan akan menjadi keuntungan besar bagi pertahanannya. Dia melakukan beberapa pukulan eksperimental dan sangat senang dengan hasilnya. Melepaskan sarung tangannya, dia duduk dan melakukan beberapa latihan pernapasan. Malam berlalu tanpa insiden. Pagi ini masih turun salju, namun lebih hangat dibandingkan malam sebelumnya. Namun sisa dinginnya cukup banyak sehingga salju menempel. Saat berjalan keluar dari kabinnya, Shu Qing melihat salju di tanah dan membungkus pakaiannya sedikit lebih erat di sekelilingnya. Sambil melirik ke kabin Sersan Thunder, dia meninggalkan halaman. Tujuannya, pagi itu adalah mencari bolus putih untuk dibelikan bagi Sersan.
Kakinya berderak di salju saat dia menuju ke toko kelontong. Sepanjang jalan, dia melewati tenda Grandmaster Bai, di mana dia mendengar suara pria dan wanita muda dari hari sebelumnya. Mereka membaca buku dengan suara keras, yang menyebabkan Shu Qing berhenti dan mendengarkan dengan iri. Setelah beberapa saat, dia memalingkan muka dari tenda dan melanjutkan ke toko kelontong. Saat dia mendekat, dia melihat gadis dari Beast Trial, bekerja keras untuk menyapu salju dari depan toko. Pakaiannya compang-camping, tangannya merah, dan napasnya terengah-engah saat dia bekerja. Dia tidak melihatnya selama beberapa hari, tapi sepertinya dia sudah terbiasa dengan kehidupan di base camp. Dia tampak lelah, tetapi dia bekerja dengan semangat. Salju masih turun, tapi tetap saja tersapu. Di bawah sinar matahari pagi, bekas luka di wajahnya tampak semakin menonjol. Dia memperhatikannya saat dia mendekat dan melihat ke atas. Dia tersenyum. Pagi. Shu Qing balas bergumam. Dia tidak terbiasa mengucapkan salam. Mengangguk padanya, dia melihat ke dalam toko. Mungkin karena masih pagi, atau mungkin karena cuaca dingin, tapi bagaimanapun juga toko itu kosong. Mau beli apa? Gadis itu bertanya. Aku akan mengambilkannya untukmu. Dia menatapnya. Bolus putih. Menempatkan sapunya ke dinding, dia memimpin Shu Qing masuk. Berlari ke salah satu konter, dia mencari-cari dan mengeluarkan beberapa karung. Melihat ke dalamnya, dia mengambil satu karung tertentu dan menyerahkannya kepada Shu Qing. Pemiliknya bilang, kami hanya bisa menjual 5 buah per hari. Katanya, terlihat agak malu. Shu Qing mengambil karung itu dan memeriksanya dengan cermat. Yang mengejutkannya, polus putih di dalamnya memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada yang dia beli sebelumnya. Faktanya, ketiganya tidak memiliki warna hijau sama sekali dan mengeluarkan aroma obat yang samar. Memikirkan bagaimana gadis itu begitu spesifik tentang tas mana yang harus dibawa, Shu Qing menatapnya. Dia berkedip beberapa kali, tersenyum, lalu berkata, "Jangan khawatir, saya diizinkan melakukan ini." "Terima kasih." Dia melontarkan senyum cerah. "Tidak perlu berterima kasih. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan hidup sekarang." Kata-katanya sepertinya mengingatkannya pada sesuatu. Jadi saat dia mengantar Shu Qing ke pintu, dia dengan tenang berkata, "Saya mendengar pemilik toko menyebutkan bahwa banyak anak muda hilang di wilayah terlarang baru-baru ini. Dan berdasarkan ekspresinya, aku mendapat kesan dia tidak mengira itu karena wilayah terlarang itu sendiri. Lebih tepatnya, orang bertanggung jawab. Hanya hati-hati." Dari sorot mata gadis itu, dia tampak benar-benar mengkhawatirkannya. Dan Shu Qing tidak begitu yakin bagaimana harus menanggapinya. Mengangguk, dia mengucapkan terima kasih dan pergi. Agak jauh dari situ, dia melihat dari balik baunya dan melihat gadis itu sekali lagi sedang menyapu salju. Entah kenapa, bekas lukanya tampak sangat menonjol di wajahnya. Tiba-tiba, Shu Qing teringat cerita Sersan Thunder tentang bagaimana kuil di wilayah terlarang memiliki semacam kristal yang dapat menghilangkan bekas luka. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan membelikannya salah satunya. Saat dia berjalan pergi, dia meninggalkan jejak menembus salju. Di belakangnya, salju turun semakin deras.